Perkenalkan, nama saya Muharningsih, JKB Angkatan ke-7 dari Kabupaten Gresik. Berikut merupakan tugas aksi nyata modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muharningsih, JKB Angkatan ke-7 dari Kabupaten Gresik. Satuan kerja saya di UPT SMP Negeri 3 Gresik. Dalam hal ini, saya sebagai coach akan mempraktikkan kegiatan coaching bersama rekan sejawat saya. Kebetulan adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita satu bidang studi. Bu Iin, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan pra-observasi, bisa berkenalan terlebih dahulu. Oke, saya Iyanatus Solihah, guru bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 3 Gresik. Di sini saya sebagai coach. Ya. Baik, Bu Iin, ini mau melakukan pembelajaran. Ya, kita sedikit ngobrol begitu ya Bu Iin, untuk mengetahui persiapannya Bu Iin semacam apa gitu. Tujuan pembelajarannya kali ini kira-kira mau diapakan nih kelas? Kelas berapa Bu Iin ya? Kelas 7. Kelas 7. Tepatnya 7? 7I. 7I ya. Tujuan pembelajarannya apa Bu Iin? Jadi untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membaca berita dengan menggunakan intonasi yang tepat, artikulasi juga ekspresinya juga tepat. Keterampilan membaca berita. Ya, berita. Kira-kira nanti di anak-anak kelas 7 itu apakah sudah lancar di dalam membacanya? Artinya membaca secara umum barangkali sudah dapat begitu ya. Namun sesuai dengan tujuan pembelajaran berkaitan dengan intonasi, berkaitan dengan nanti perform seperti apa, itu kira-kira ada aspek yang perlu dikembangkan dari Bu Iin sendiri? Tentunya ada Bu. Jadi area pengembangan yang saya inginkan kali ini adalah pendekatan yang berpihak terhadap siswa. Jadi diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini siswa itu bisa lebih banyak mengeksplorasi dirinya. Ya. Misalnya kita yang itu untuk teks beritanya itu mereka saya bebaskan untuk memilih menggunakan tema beritanya seperti apa, lalu teksnya itu seperti apa, itu saya bebaskan sepenuhnya kepada siswa, tapi dengan batas-batas tertentu, misal tidak boleh menyinggung syarat dan lain sebagainya. Artinya anak-anak juga tetap diarahkan begitu ya, diberikan kebebasan, namun juga ada arahan dari guru terkait gitu. Inilah yang disebut dengan merdeka belajar. Nah, dari tema saja tadi kita sudah menyimak paparan dari Bu Iin bahwa temanya dibebaskan. Kemudian Bu Iin tentunya ada cara atau strategi apa yang sudah direncanakan mulai dari sekarang ini? Jadi strategi yang sudah saya persiapkan ya Bu, untuk anak-anak itu pastinya kita beri arahan dulu dari awal, beri arahan bagaimana cara membaca berita yang baik itu seperti apa, intonasi itu apa, artikulasi yang tepat itu seperti apa, begitu juga dengan ekspresi. Setelah itu bukan hanya teori saja yang akan saya berikan, saya juga memberikan contoh nyatanya bagaimana cara membaca yang baik. Pertama mungkin bisa diberikan video-video terkait pembaca berita. Juga bisa, saya juga bisa mencontohkan membaca berita yang baik itu seperti apa. Contoh secara langsung ya? On the spot nih. Ya. Itu gambaran guru masa kini ya. Baik. Mungkin itu dari kami, saya dan Bu Iin di bagian atau di sesi pra-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan materi membaca berita. Kira-kira ada yang mau diobrolkan atau seperti apa
ini? Sepertinya akan ada banyak ini yang akan Ada ya. diomongkan ya. Kalau melihat kemarin kita pra observasi begitu ya, saya menanyakan terkait dengan tujuan pembelajarannya. Kira-kira nih tercapai atau tidak ya? Untuk tujuan pembelajaran ya Bu ya. Alhamdulillah untuk tujuan pembelajarannya itu tercapai. Namun ada dari 32 siswa yang ada di kelas itu ada 3 anak yang untuk membaca dalam pembacaan beritanya dalam hal intonasinya itu kurang Bu. Belum sesuai dengan kriteria penilaian. Ya. Artinya dia masih di kategori cakap ya, belum Iya. mahir gitu ya. Ya, seperti itu, Tapi Bu. sudah luar biasa karena meninggalkan 3 anak saja ya. Nah, menjadi kira-kira itu menjadi PR tersendiri nggak buat kalian? Kenapa kok saya meninggalkan 3 anak? Nah itu Bu, itu yang bikin saya galau. Galau. Ya ini mau curhat sekalian ya Bu Oke, ya. baik. Kira-kira 3 anak ini akan saya apakan ke depannya? Kan tidak mungkin kalau dari 32 anak yang lain itu bisa dikatakan mahir, terus hanya 3 anak saja yang belum masuk di kategori itu. Dirasa Apa seperti yang harus buin belum cool gitu ya. Ada yang mengganjal gitu Bu rasanya di hati. Baik. Kira-kira kemarin itu sudah dilaksanakan semuanya, ada media video sudah ya Bu In ya. Sudah ada, Kemudian Bu In mempraktikkan sendiri sudah ya di depan singkat kelas saja ya, singkat gitu ya. saja. Nah, kira-kira yang sudah dilakukan ada video, kemudian ada juga modeling dari Bu Imin sendiri, kemudian anak juga disuruh untuk berlatih berulang kali tentunya ya di rumah. Apakah anak-anak itu karena dengan gurunya langsung ya, mungkin Bu Iin bisa membuat apa gitu yang membuat kedekatan Bu Iin dengan si 3 anak ini mungkin ya. Media apa kira-kira yang akan Bu Iin buat atau strategi apa yang karena tadi sudah dilakukan, strategi apa lagi yang akan dibuat Bu Iin kira-kira bagaimana untuk kedekatan dengan peserta didik itu? Sebetulnya kendalanya adalah 3 anak ini dia itu masuk kategori anaknya itu pendiam, introvert gitu Bu. Jadi suka mojok di kelas, suka main game sendiri. Jadi interaksi sosial antara dia dengan temannya yang lain itu juga sangat kurang begitu. Jadi untuk mengatasi itu sebenarnya saya belum ada rencana yang pasti. Tapi bagaimana kalau misalkan saya beri contoh lagi itu lain kali, atau bisa juga kepada si 3 anak ini saya buat video pembacaan berita dari saya sendiri gitu bagaimana. Modelingnya dari Bu Iin sendiri. Nah, itu alternatif ya. Kalau mungkin kalau anak dikasih video itu kan yang mereka lihat kan sudah maksimal, jadi mungkin dia semakin bingung atau semakin mana ya yang betul ya gitu. Nah, Kalau mungkin dari saya kan bisa Ya. lebih tahu karakter anak seperti apa, jadi saya tahu bagaimana video yang tepat buat mereka gitu. Apa gitu Bu? Setidaknya kegalauannya sudah hilang ya. Ya. Setidaknya hilangnya tidak 100%, masih mikir nih. Iya, Insya Allah itu bisa terlaksana. Insya Allah itu bisa dilaksanakan Bu Iin ya. Karena memang kedekatan anak itu dengan gurunya itu menjadi emosi ya, jalinan emosi yang sangat luar biasa. Sehingga kalau di rumah karena Bu Iin nantinya akan membuat media media modeling diri sendiri, akan di-share kepada ketiga anak itu, insya Allah bisa menumbuhkan semangat dia begitu ya. Paling tidak saya melihat Bu Iin ini yang seperti apa pembacaannya untuk berita dan seterusnya. Baik Bu Iin, saya di pertanyaan yang kedua ya. Area pengembangan pembelajaran kemarin itu kan kalau saya lihat Bu Iin sudah sangat baik di dalam pengembangan keberpihakan kepada murid gitu. Ketika ada anak yang main sendiri, Bu Iin menghampiri, kemudian ada anak yang agak murung. Kemarin sepertinya ada yang sakit perut juga itu ya. Iya, itu sejak pagi itu Bu. Pagi Disuruh ya. ke UKS nggak mau, disuruh ini nggak mau, jadi moodnya kurang baik gitu. Tapi Bu In sudah bisa sudah bisa membangkitkan semangatnya paling tidak ya. Karena akhirnya anak itu juga maju ke depan untuk presentasi membaca berita yang baik. Kira-kira terpenuhi juga enggak ya untuk semua anak Bu In? Atau hanya tetap meninggalkan 3 anak itu untuk area pengembangannya, atau ada lagi kah? Ada lagi kah kendala-kendala di dalam pembelajaran Kalau untuk kemarin? area pengembangannya sepertinya sudah terpenuhi, tapi ya meninggalkan tadi ada yang
anak yang sakit perut tadi Bu. Iya. Nah, itu jadinya kan jatuhnya juga penampilannya kurang maksimal gitu. Baik. Nanti mungkin bisa apa ya, komunikasi dengan orang tua. Barangkali sakit perut ini kan bermacam-macam alasannya. Mungkin kalau perempuan kan perempuan ya, Iya. kemarin itu ya, sedang Dan bulan harus seperti apa, kan memang perlu lebih dipupuk lagi istilahnya begitu. Jadi area pengembangannya secara maksimal ya lebih dari 90% insya Allah sudah terpenuhi. Kemudian untuk yang nomor 3 ini strategi membaca berita tadi. Sepertinya sudah kita utarakan di pertanyaan yang pertama tadi ya, strateginya atau barangkali selain ada modeling untuk dari Bu Iin sendiri, strategi ke depan untuk aksi berkelanjutannya apa Bu Iin? untuk kedepannya anak mungkin akan lebih dikasih pendekatan khusus kali ya Bu. Antar anak itu bacanya gimana, maunya bacanya seperti apa, temanya lebih diperluas lagi. Jadi dia nggak monoton pada satu video saja, bisa dikasih banyak-banyak video, bisa di YouTube, ditambah juga dengan modeling saya itu kan lebih banyak referensi, mungkin lebih Membuka wawasan lebih wawasan bagus mereka. lagi ya. Kalau kemarin itu kan tema yang sudah dibebaskan begitu ya, strategi untuk pendekatannya lagi apakah di publikasinya nanti dibebaskan lagi atau seperti apa? Iya, itu Bu. Kalau untuk publikasi pembebasannya itu akan lebih luas lagi Bu. Jadi siswa anak sekarang kan sudah pasti punya media sosial ya Bu ya. Ada banyak sekali jenisnya. Nah, itu anak akan dibebaskan untuk memilih mau mempublikasikan videonya itu di media sosialnya yang mana. Mungkin bisa Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak galau lagi, insya Allah. Insya Allah sudah. Nanti strateginya kita secara inilah ya, paling tidak kita punya target ya Bu ya, di MPS sekolah ini kan kita punya target kira-kira kalau sekarang ini kita sudah pembelajaran 1 minggu atau 2 minggu karena kita ada rutinitas di MPS UPT SMP Negeri 3 Gresik ini akan selalu mengulas dan mengevaluasi dari sesama rekan kerja. Terima kasih Bu Iin. Terima kasih Sukses terus. kembali Bu. Ya. Terima kasih. Kegiatan ini tuh sangat membuka wawasan saya lebih jauh. Saya jadi tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan saya dalam memberikan pelajaran di kelas itu seperti apa gitu. Nanti kedepannya insya Allah lebih ini lagi ya, lebih bagus lagi keberpihakan kepada murid, tentang pembelajaran diferensiasi dan seterusnya bisa lebih berkembang lagi begitu Bu Iin. Terima kasih, kegiatan kucing ini sudah berakhir untuk tugas di modul 2.3 terutama di aksi nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.